Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada siang hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran akidah akhlak siang hari ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang menghindari akhlak tercela untuk kelas 11 semester ganjil. Sebelumnya, saya akan membacakan untuk kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran siang hari ini. Untuk kompetensi dasar, ada 1.3, menyadari kewajiban menghindari perilaku dosa besar. 2.3, menghindari dampak negatif akibat perbuatan dosa besar mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. 3.3, memahami dosa besar mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. 4.3, menyajikan contoh perbuatan dosa besar di masyarakat dan akibatnya. Kemudian untuk indikatornya ada 1.3.1, memiliki sikap antipati terhadap perilaku dosa besar. 2.3.1, menunjukkan sikap keseriusan dalam menghindari dampak negatif perbuatan dosa besar mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. 3.3.1, menjelaskan pengertian dosa besar mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. 3.3.2, mengkategorikan perbuatan dosa besar mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. 3.3.3, menjelaskan hikmah menghindari perbuatan dosa besar mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. 4.3.1, mampu menyajikan contoh perbuatan dosa besar di masyarakat dan akibatnya. Langsung saja untuk materi yang A, yaitu mabuk-mabukan. Pengertian dari perilaku mabuk-mabukan sendiri yaitu sebagai kegiatan mengonsumsi minuman keras, sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Nah, dalam pandangan Islam, tindakan di atas diistilahkan dengan khomer, yang secara kebahasaan berarti menghalangi atau menutupi. Dinamakan demikian karena menyelubungi dan menghalangi akal. Arti lain dari khomer adalah minuman yang memabukkan. Disebut khomer karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.
Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku mabuk-mabukan diakibatkan oleh khamr yang berarti minuman keras. Muhammad Quraish Shihab juga menjelaskan pengertian khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Oleh karena itu, haram meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual ataupun tidak. Berikut terdapat hadis yang menjelaskan tentang perilaku mabuk-mabukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin khamrun, kullu khamrun haramun. Rawahu Muslim. Yang artinya, setiap yang memabukkan itu khamr, sedangkan setiap khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Lanjut untuk materi yang B, yaitu judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, pengertian judi yang dalam bahasa syar'i disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Judi juga dinilai sebagai keburukan dan mempunyai dampak dosa besar. Karena itu, Allah mengharamkan perilaku ini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Lanjut untuk C, yaitu zina. Zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikuti hukum syara atau bukan pasangan suami istri. Zina sendiri juga dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang harus diberi hukuman sangat keras, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Lanjut untuk materi yang D, yaitu mencuri atau korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
Termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Perbuatan mencuri juga termasuk di antara dosa besar. Oleh karena itu, dalam syariat Islam, apabila pencuri itu mencapai 1 nisab dan memenuhi kriteria seperti di atas, maka si pencuri dikenakan hukuman potongan tangan dan diwajibkan mengembalikan barang curiannya sebanyak yang dicuri. Nah, apabila seorang pencuri itu dimaafkan oleh pemilik barang yang dicuri, maka gugurlah hukuman atasnya. Tentang hukuman potong tangan bagi pencuri disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka, barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38-39. Lanjut untuk materi yang E, yaitu mengkonsumsi narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Untuk pengertian narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, untuk psikotropika adalah zat atau obat baik itu alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan untuk bahan aditif adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Awalnya narkotika itu digunakan untuk keperluan medis, terutama sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotik banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotik memberi efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasakan sakit. Pada pemakaiannya di bidang medis, dibutuhkan seorang dokter ahli untuk mengetahui kadar yang tepat bagi manusia, karena obat-obatan yang termasuk narkotik mempunyai efek ketergantungan bagi para pemakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah belajar mengenai pengertian mabuk-mabukan, judi, zina, mencuri, dan juga narkoba, kemudian kita akan belajar mengenai
dampak negatif atau akibat negatif dari mabuk-mabukan, judi, zina, kemudian mencuri, dan juga narkoba. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai akibat atau dampak negatif dari mabuk-mabukan. Yang pertama yakni adalah melanggar larangan agama, karena sudah jelas bahwasanya mabuk-mabukan hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, terlarang melaksanakan ibadah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma takunun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Yang ketiga, yakni menghiasi diri dengan kekotoran dan kekejian. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik, karena sebagian besar mabuk-mabukan memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya. Kemudian yang kelima adalah menimbulkan kejahatan di masyarakat. Perilaku mabuk-mabukan adalah salah satu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang keenam, mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi agama maupun sanksi hukum. Kemudian berikutnya adalah akibat negatif dari perilaku judi. Yang pertama adalah merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian, karena dari yang menang dan yang kalah akan terjadi perseteruan. Akibat negatif yang kedua yakni judi sebagai sarana syaitoniyah guna untuk melupakan kita dari dzikrullah dan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah akibat negatif dari perilaku zina. Dari perilaku zina ini terdapat beberapa perilaku negatif akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pezinanya. Yang pertama, merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, merusak identitas keturunan. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Dan yang keempat adalah mendapatkan sanksi. Yang pertama yakni merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Bahwasannya zina dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam kerukunan berumah tangga. Kemudian yang kedua, merusak identitas keturunan. Bahwasannya zina ini dapat merusak identitas generasi suatu keluarga karena tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Kemudian dampak negatif yang ketiga yakni menimbulkan penyakit. Zina dapat menimbulkan penyakit kelamin yakni berupa HIV/AIDS. Yang keempat adalah mendapatkan sanksi, bisa berupa sanksi agama dan juga berupa sanksi hukum. Berikutnya adalah akibat negatif dari perilaku mencuri. Yang pertama, bahaya bagi pelaku pencurian. Salah satunya adalah ketidaktenangan dalam hidup, karena dia merasa bersalah karena sudah mencuri suatu barang, dan was-was terhadap hukum. Yang kedua yakni bahaya bagi masyarakat, karena membuat masyarakat resah dan tidak tenang akan sikap pencurian ini. Kemudian berikutnya adalah akibat negatif dari perilaku mengkonsumsi narkoba. Yang pertama yakni habitualis. Habitualis adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya menjadi teringat, terkenang, dan terbayang, sehingga pemakainya akan mencari dan juga rindu akan narkoba tersebut. Yang kedua adalah adiktif. Adiktif adalah
sikap pada narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus-menerus dan tidak bisa berhenti. Yang ketiga yakni menuntut dosis yang lebih tinggi, karena para pengguna beranggapan bahwa jika menggunakan narkoba tidak dengan dosis yang lebih tinggi, maka narkoba tersebut tidak akan bereaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menghindari perilaku negatif. Langsung saja, yang nomor 1, menghindari perilaku mabuk-mabukan. A. Meyakini bahwa minuman keras adalah perilaku keji dan pelakunya akan diancam neraka karena termasuk dosa besar. Kemudian yang B, merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan baik kesehatan maupun secara sosial. Nah, di sini kita harus memikirkan atau mempertimbangkan untuk melakukan perilaku mabuk karena sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Kemudian yang C, menghindari perilaku dengan pemabuk. Kita harus menghindar atau menjauh dari orang pemabuk dan kita harus bergaul dengan orang baik. Yang nomor 2, menghindari perilaku judi. A. Senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Jadi setiap saat kita tidak boleh berbuat yang mungkar dan selalu meniru perilaku yang baik-baik. Kemudian yang B, pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dengan jelas tentang larangan judi dan menindak secara tegas para pelaku perjudian. Jadi pemerintah hendaknya memberi hukuman yang berat bagi pelaku judi supaya penjudi mempunyai rasa insaf. Kemudian yang C, setiap orang harus berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi karena bergaul dengan penjudi sangatlah tidak baik dan ditakutkan kita meniru atau ikut-ikutan berjudi. Selanjutnya yang D, kita harus lebih banyak bergaul dengan orang yang baik-baik supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Nomor 3, menghindari perilaku zina. Yang pertama, A. Baik laki-laki atau wanita diwajibkan menutup aurat. Nah, jadi wanita harus menutup kain kerudung ke dadanya dan tidak boleh menampakkan daripadanya perhiasannya kecuali kepada muhrimnya yang biasa nampak daripadanya. Kemudian yang B, kita tidak boleh berduaan antara lawan jenis yang bukan muhrim karena pihak ketiganya adalah syaitan. Kemudian yang C, tidak bersentuhan anggota badan baik secara langsung menyentuh kulit maupun tidak langsung menyentuh baju. Nomor 4, menghindari perilaku mencuri. Yang pertama, A. Mensyukuri nikmat Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka senantiasa kita selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pandai-pandailah kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang B, menghormati hak milik orang lain. Jadi kita tidak boleh
iri atau dengki pada sesuatu yang dimiliki orang lain. Kemudian yang C, meningkatkan etos kerja. Maksudnya yaitu kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan dengan nilai-nilai positif. Yang terakhir, nomor 5, menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba. Yang pertama, A, kuatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan kita mempunyai iman dan takwa kepada Allah, maka kita akan dijauhkan dari perilaku buruk, termasuk narkoba. Kemudian yang B, dapatkan dahulu informasi mengenai ketergantungan tentang bahaya narkoba kepada ahlinya atau melalui media seperti koran, majalah, dan lain-lain. Jadi, kita harus mengetahui dampak negatifnya narkoba. Dengan kita tahu, maka kita akan berusaha menjauhinya. Kemudian yang C, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menolak apabila ditawari dan menolaknya secara baik-baik. D, belajar berkata tidak untuk narkoba dan jangan pernah sekali-kali berkata iya, karena narkoba adalah perbuatan yang sangat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hikmah-hikmahnya. Apa saja sih hikmah-hikmahnya? Nah, yang pertama, hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan. Yang kedua, hikmah larangan perilaku judi. Yang ketiga, hikmah larangan perilaku zina. Yang keempat, hikmah larangan perilaku mencuri. Dan yang terakhir, yang kelima, hikmah larangan perilaku mengkonsumsi narkoba. Nah, yang pertama adalah hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan. Hikmah larangannya adalah mengkonsumsi khamr, keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Karenanya, khamr disebut perbuatan rich atau kotor. Dan sanksi hukum yang diterapkan pada pengkonsumsi khamr pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah, memberi efek jera pada pelakunya, dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Yang kedua, hikmah larangan perilaku judi. Hikmah larangannya diantaranya adalah orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama manusia. Selanjutnya, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, hikmah larangan perilaku zina. Hikmah larangannya adalah setiap perbuatan yang dinilai buruk oleh Al-Quran pasti membawa akibat bagi manusia, baik menyangkut pribadi maupun masyarakat. Dan zina merupakan perbuatan yang sangat terlarang karena setiap muslim hendaknya menghindari dan menjauhinya. Yang keempat, hikmah larangan perilaku mencuri. Hikmah larangannya adalah seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu.
sedangkan sanksi yang berupa hak Adam adalah had. Dan hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Karunia Allah tidak terbatas bilangannya. Akan tetapi, apabila seseorang telah memilikinya dengan cara perolehannya yang halal, maka haknya dilindungi. Yang terakhir adalah hikmah larangan perilaku mengkonsumsi narkoba. Hikmah larangannya adalah masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh narkotika, dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan pengaruh narkotika. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.